Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Amma ba'd, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sembari kita menunggu masuknya waktu zuhur, saya ingin menyampaikan kuliah yang singkat dan insya Allah bermanfaat bagi kita semuanya dengan tema tetap tenang di masa sulit. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sahabat FB, para pemirsa dimanapun berada, saat ini kita umat Islam secara khusus dan masyarakat Indonesia secara umum sedang dilanda, sedang diuji dengan musibah berupa wabah pandemi yang masih berada di tengah-tengah kita. Namun demikian, seberat apapun wabah, sesulit apapun keadaan yang kita hadapi, kita tidak boleh cemas berlebihan. Kita tidak boleh merasa khawatir berlebihan. Karena kekhawatiran yang berlebihan, kecemasan yang berlebihan, tentu hanya akan menambah rumitnya masalah yang sedang kita hadapi. Agama Islam, saudara yang dirahmati Allah, sebagai agama yang paripurna, ya, telah memberikan tuntunan, telah memberikan pedoman-pedoman bagaimana menghadapi saat-saat sulit seperti saat ini. Kaum muslimin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada dua resep yang ditawarkan Islam agar kita mampu menghadapi masa-masa sulit seperti saat ini. Hal ini disebutkan dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Baqarah. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi sesulit apapun keadaan yang kita hadapi, jagalah dua perkara ini. Yang pertama, sabar. Sabar, ya, ibarat kepala bagi tubuh kita. Tanpa kepala, maka tubuh kita tidak akan sempurna. Begitu juga keislaman kita. Tidak akan sempurna keislaman kita kalau kita tidaklah bersabar. Orang yang bersabar adalah orang yang akan mampu menghadapi setiap ujian yang hadir dalam hidupnya. Bahkan mereka adalah orang pertama yang mendapat kabar gembira dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa basyiris sabirin." Berikan kabar gembira kepada orang sabar. Ya, siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka yang ketika ditimpa musibah, yang ketika diuji oleh Allah, mereka langsung istirja', ingat Allah, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang kedua, resep yang ditawarkan Islam di masa-masa sulit ini adalah salat. Karena itu jangan lupakan salat. Kapanpun, dimanapun, ingatlah salat. Inilah penolong terbaik kita. Salat, saudaraku, adalah tiang agama. Dan salat adalah sumber ketenangan batin dan jiwa kita. Salat adalah sarana komunikasi kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dulu para nabi dan rasul berkomunikasi melalui wahyu, malaikat Jibril turun menyampaikan wahyu. Namun saat ini komunikasi kita dengan Allah adalah dengan salat, saudaraku.
Kesabaran dan salat tidak akan mungkin bisa kita lakukan dengan sempurna tanpa adanya ketenangan hati, ketentraman jiwa, kejernihan pikiran. Karena itu, kita memerlukan hati yang jernih, pikiran yang bersih. Ya. Dan untuk meraih ketenangan ini, saudara, Islam juga menawarkan 2 resep. Yang pertama, zikrullah. Banyak berzikir kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang beriman itu cirinya mereka senantiasa merasa tentram jiwanya dengan berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, dan ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah hati kita akan tentram, jiwa kita akan tenang. Zikir ada yang umum, ada yang khusus. Ada yang mutlak dan ada yang muqayyad, terikat dengan waktu tertentu. Ya, ada zikir pagi, zikir sore, jelang malam, jelang siang, ya, saudaraku rahmati Allah. Dan ada zikir setelah salat fardu dan sebagainya. Ya, maka perbanyaklah zikir, baik ketika Anda berdiri, ketika Anda duduk, maupun ketika Anda berbaring. Resep yang kedua adalah husnudzan kepada Allah. Selalu berbaik sangka kepada Allah Jalla wa'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Anda berbaik sangka kepada Allah, maka Allah akan berbaik sangka kepada Anda. Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Aku, kata Allah, tergantung prasangka hambaku. Kalau hambaku berprasangka baik, maka aku pun akan berbuat sesuai prasangkanya. Kalau kita mendekat kepada Allah, Allah akan mendekat. Kalau kita mendekat dengan cara berjalan, Allah akan mendekat dengan cara berlari. Karena itu, selalu berbaik sangka pada Allah. Ingatlah, di balik setiap musibah ada hikmah yang besar. Saudara yang dirahmati Allah, alhamdulillah, dengan adanya musibah corona ini, pandemi ini, banyak orang yang kembali kepada Allah. Banyak orang yang semakin taat kepada Allah. Banyak orang yang semakin bergantung kepada pertolongan Allah Jalla wa'ala. Demikian yang kami sampaikan, karena sudah terdengar sayup-sayup azan zuhur. Ya, semoga dengan lantunan azan ini Allah tenangkan jiwa kita, Allah tentramkan hati kita, Allah jernihkan pikiran kita, dan Allah sehatkan kita selalu, insya Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita berdoa untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, tanah samawa kita, dan untuk negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.